baliknya sendiri ternyata nggak bisa connect gitu loh. Harusnya jam 11 berangkat, ternyata delay sampai jam 2 baru terbang dari Jakarta. Begitu sampai di sini saya pikir dia connect, dia tunggu nih di Denpasar. Ternyata saya sudah berangkat gitu. Ya, akhirnya sempat nginep semalam dan kami beruntung. Kenapa? Karena ada sahabat saya ini, ya kan, salah satu leader terbaik kami, Bapak Lukman. Ya. Beliau yang menjemput saya, melayani saya, alhamdulillah, ya, bersyukur, terima kasih Pak Lukman, ya. Dan selanjutnya di sini juga saya melihat hadir ya teman-teman yang saya katakan ini adalah orang-orang yang luar biasa. Kenapa? Karena bukan cuma di suasana Kelly pada saat lagi kondusif mereka eksis, tapi di saat Kelly dalam situasi yang kritis, ya kan, dihantam dengan gelombang pandemi yang sebegitu luar biasa, tapi Anda masih eksis sampai dengan hari ini. Dan itu adalah sesuatu yang prestasi luar biasa bagi kami. Berikan tepukan untuk Bapak Anom, Bapak Selasti, Ketut Tinggal kita, luar biasa. Serta teman-teman semua yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Ya kan, artinya Anda yang hampir hari ini masih bisa eksis, saya katakan ini luar biasa. Ini sebuah prestasi tersendiri, ya kan. Anda masih bisa eksis, Anda bisa hadir dalam pertemuan ini. Saya katakan ini adalah sesuatu yang luar biasa, ya kan. Kalau yang biasa-biasa biasanya sudah hilang, ya kan. Tapi Anda luar biasa, tapi hari ini Anda masih bisa hadir di pertemuan. Dan saya percaya, ya kan, kalau Anda yang hadir di sini, mudah-mudahan ya, kalau Anda terus konsisten, ya kan, untuk eksis dan terus berbuat, ya kan, ya itulah waktu saja sebenarnya, ya kan. Nanti ketika akan ada lompatan besar yang bisa kita buat. Nah, jadi teman-teman semua, kalau bicara tentang Kelly, ini bicara tentang Kelly. Jujur saya bilang, ya kalau bicara tentang situasi atau dinamika yang terjadi di Kelly ini juga bukan hal yang mudah, ya. Artinya memang situasi yang terjadi juga sebelumnya juga banyak kebingungan yang dialami oleh para leader, ya kan. Apalagi dalam konteks kemarin kita mengalami pandemi, ya kan, juga kemarin juga ada program online yang tidak semua orang, tidak semua leader bisa mengikuti dan sebagainya, sehingga memang situasi ini, ya kan, banyak membuat leader-leader agak sedikit kebingungan. Dan bahkan ada yang pada saat mereka yang bingung, ya kan, banyak juga di antara mereka akhirnya loncat pagar nih. Betul ya? Benar nggak? Dan itu ya bagi saya manusiawi, ya kan, artinya pasti mereka akan mencoba untuk mencari sesuatu yang terbaik bagi mereka. Tapi saya selalu mengingatkan, ya kan, di saat Anda melakukan sebuah tindakan karena mungkin mau meninggalkan bisnis ini atau mencari sesuatu yang baru, selama persoalan yang sebenarnya sebetulnya tidak kita atasi, ya kan, yaitu yang berkaitan dengan motivasi dan sikap mental kita sendiri yang tidak kita perbaiki, ya saya katakan ya wasting time juga gitu. Ya kan, Anda akan buang-buang waktu, ya akan mencoba di sana sini, tapi faktanya, ya kan, kembali kalau dari diri Anda persoalan itu, ya dimanapun Anda akan sulit untuk sukses. Nah, sementara kalau kita bicara tentang bisnis ini di Kelly, ya kan, saya percaya ini di Kelly ini adalah sesuatu yang memang banyak yang sebenarnya kalau kita lihat dari kekuatan yang kita miliki sebenarnya, ya kan. Kalau kita bicara tentang industri MLM aja di Indonesia, Anda bisa bayangkan, ya kan, dari sekian banyak perusahaan, dari sekian banyak perusahaan-perusahaan yang ada yang terdaftar di Indonesia, kita patut bersyukur, ya kan. Karena salah satu perusahaan yang cukup eksis, ya kan, sekalipun itu di masa pandemi, ya kan, dan itu adalah perusahaan Kelly Indonesia atau Kelly Internasional. Ya, terlebih kalau kita lihat, ya kan, kalau soal dari sudut branding, ya kan, ya perusahaan mana sih kalau kita mau bicara fair-fairan, perusahaan yang lain mana sih yang bisa punya gedung sebegitu mewah, ya kan, di pusat kota Jakarta, Jalan Gatot Subroto yang punya tower sendiri 28 lantai, sampai dengan hari ini belum ada. Betul ya?
Nah, jadi dengan kekuatan yang ada sebetulnya di Keling ini, bagi kita sesungguhnya itu adalah modal besar sebenarnya. Terlebih, ya kan, terlebih kalau bicara tentang Keling ini, kenapa kok dulu kita sebegitu hebat, sebegitu besar? Apa yang membuat Keling ini besar? Nah, pada saat ditanya seperti itu, terkadang kita lupa apa sih sebetulnya kekuatan yang ada di Keling selama ini. Bentar, ada yang bisa jawab pakai ini kita. Apa yang membuat kenapa kita selama ini bisa besar? Ya, kalau kita mengacu pada konsep 5P jelas ya. Produk, ya, apalagi plan, ya, people, ya, promotion dan sebagainya, ya, jelas kita sudah cukup teruji. Tapi sisi lain kita kadang-kadang lupa yang membuat Keling itu kuat. Salah satunya apa sebetulnya? Ya terkadang kita lupa, dan itu sangat diperhitungkan oleh industri dan marketing yang ada di luar sana. Apa itu? Kayak sistem, betul. Ya, saya ingat sekali teman-teman semua, di saat saya mencapai peringkat Royal Crown nomor 1 di awal tahun 2006. 2007 saya langsung mencanangkan untuk go internasional. Ya, go internasional saya pada saat itu saya mulai dari negara Malaysia. Saya mulai dari Malaysia. Ya, saya mulai dari Malaysia tahun 2007. Pada saat saya 2007 masuk ke Malaysia, situasi Keling pada saat itu di Malaysia dalam situasi yang lagi terombang-ambing. Ya kan, leader-leadernya udah pada lompat pagar sebagai besar, bahkan zero-one-nya juga udah lompat pagar pada saat itu. Ya kan, sehingga suasananya pada saat itu kami rasakan pada saat saya datang ke Malaysia, suasananya sudah tidak kondusif. Bahkan saya datang ke Malaysia pada saat itu, yang ada saya diintimidasi. Ya kan? Mereka katakan dengan saya, yang mungkin sifatnya sepertinya memberikan advice ke saya. Dia bilang, "You tak payah datang dekat Malaysia, ini Keling udah sulit dekat sini," katanya. Ya kan? Orang dari dekat sini pun udah pada mati. Sudah tak mau jalan Keling, you datang jauh-jauh dari dekat Indonesia datang Malaysia. You buang-buang masa, dia cakap. Coba. Saya dihadapkan dengan statement-statement seperti ini. Ya kan, pembicaraan yang negatif. Apa respon Anda kalau seandainya Anda tidak mengalami situasi seperti itu? Ya kan, kalau Anda ini seperti saya pada saat itu? Maju? Atau mundur? Hah? Kira-kira. Saya diintimidasi ini bukan hal yang mudah. Tapi sekali lagi saya ini ya, kalau jujur saya katakan salah satu kelebihan saya ini challenger gitu. Semakin ditantang makin semangat sih gitu. Karena saya sangat meyakini ya, Keling ini perusahaan atau bisnis yang sebegitu hebat. Masalahnya kalau seandainya pada saat itu banyak leader yang galau, banyak leader yang meninggalkan bisnis Keling pada saat itu, bukan Keling yang tidak hebat, tapi leadernya yang sikap mentalnya terdegradasi. Ya kan? Mereka yang sudah mulai banyak berpikir negatif. Sehingga apa yang saya katakan dalam hati saya tidak menjawab itu, kita lihat saja nanti. Ya kan? Tapi saya akan coba dulu saja. Saya akan coba, ya kan? Siapa tahu saya boleh, ya kan, ambil kesempatan di Malaysia. Akhirnya apa? Setiap bulan saya putuskan untuk masuk ke Malaysia. Setiap bulan. Minimal saya di sana paling jelek 1 minggu, bahkan bisa 10 hari, bahkan 2 minggu saya di Malaysia. Coba ngomong tiap bulan saya turun ke Malaysia. Setiap bulan. Syukur alhamdulillah 6 bulan hampir gak ada hasil. Macam betul lah yang dicakap oleh orang yang awal-awal bener. Nah kira-kira kalau 6 bulan gak ada hasil, Anda maju atau mundur? Maju. Kalau 6 bulan Anda gak ada hasil. Tapi saya katakan, ya
selama kita melakukan usaha itu dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, ya kan, dan kita benar-benar totalitas melakukannya, masa sih nggak bisa? Saya fight lagi, ya kan, masuk bulan ke-6, masuk ke bulan ke-7, baru kelihatan hasil. Dan ternyata dari sana mulai bertumbuh setelah 6 bulan pertama. Ya kan, lahirlah beberapa leader yang bermunculan, dan akhirnya lahir beberapa orang nama sadar di jaringan kami. Nah, yang luar biasanya bukan cuma di jaringan saya yang bertumbuh. Ternyata di jaringan crossline semua juga jadi bersemangat. Karena ada satu leader yang agak gila dikit, ya kan, yang menggerakkan jaringan di Malaysia waktu itu. Ya kan? Ada tahu siapa orangnya? Yang lagi ngomong ini. Yang mereka agak gila-gila dikit gitu kan? Mereka gila-gila dikit. Apa yang terjadi? Sampai suatu ketika kita bisa buat grand BOP. Untuk acara grand BOP saja bisa dihadiri sampai dengan 10.000 orang. Wow, Indonesia aja belum pernah mencetak kegilaan seperti ini. Malaysia bisa. Ya. Nah, artinya apa? Kita bisa lihat ya, kalau ada satu orang saja yang positif, ya kan, dia bersemangat dan dia menginfluence yang lain. Ternyata dari satu orang pun bisa memberikan kekuatan bagi yang lain. Sama seperti pada saat saya masuk ke Taiwan. Ceritanya sederhana, waktu itu sekitar tahun 2010. Ya kan, kebetulan istri saya minta ditemenin ke Taiwan pada saat itu. Cuman saya bilang, oke, nanti kalau ke Taiwan kita mampir ke kantor Kelly. Oke. Jadi akhirnya kita komit, ya kan, di Taiwan kita akan mampir ke kantor Kelly untuk mengambil perkembangan Kelly seperti apa di Taiwan. Perlu Anda ketahui, Taiwan itu sebelumnya ini Kelly bertumbuh lebih pesat dibanding di Indonesia. Jadi Taiwan itu lebih besar dulu dibanding Indonesia. Ya kan? Karena apa? Karena sambutan di awal dulu bagus. Nah, begitu kami datang ke kantor Taiwan di Taipei pada saat itu, dari pagi saya tongkrongin tuh. Dari pagi sampailah sore, sampai dengan mau tutup. Ya kan? Beruntung sekali saya datang ke sana. Dalam satu hari dari pagi sampai dengan sore, saya tidak melihat satu batang hidung leader pun yang datang ke kantor tersebut. Tidak ada satu pun. Saya lihat stafnya sibuk ngobrol-ngobrol di antara mereka gitu. Gak ada kerjaan. Ya kan? Kalaupun ada, ya kan, mungkin konsumen-konsumennya yang pesan-pesan lewat telepon. Jadi tidak ada sama sekali. Sehingga saya tanya, ya kan, ke staf pada saat itu yang di front office yang ada di sana, saya tanya, di Taiwan ini ada nggak leader yang masih aktif? Ya, nggak usah leader, distributor aktif, saya bilang. Apa yang dijawab? Yang membuat saya kaget. Gak ada lagi, Pak. Semuanya udah pada mati, udah kewas semuanya. Tidak ada satupun distributor yang aktif pada saat itu di Taiwan. Nah, situasi seperti ini kalau Anda alami, kira-kira ini di negara orang, Anda akan terus atau mundur? Berani kan? Kira-kira dalam situasi seperti itu nih, benar kan? Logikanya kalau orang kebiasaan pasti mereka akan berpikir, wah ini udah gak jelas nih, benar ya? Tapi apa yang saya bisikkan dengan istri saya? Saya langsung ngomong dari istri saya kan panggil dia Hani ya. Nih, ini kesempatan terbaik buat kita untuk bangun Kelly Taiwan. Ini kesempatan terbaik buat kita. Ya kan? Dia pun kaget gitu. Di saat Kelly memang sudah hancur-hancurnya di sana, saya mengatakan seperti itu. So apa yang harus kita lakukan? Kamu buat daftar nama sekarang. Kamu buat daftar nama, kita datangin satu-satu. Kita datangin satu-satu teman yang kamu kenal. Nah, dari sana lah kita mulai bergerak di Taiwan. Mulai bergerak di Taiwan.
bersyukur ya kan, dari sekian banyak teman-teman yang ditawarin, sebagian besar mereka menolak, sebagian besar. Sebagian kecil mereka bergabung, tapi cuma basa-basi. Cuma basa-basi. Cuma sekedar jaga hati istri saya ini sebagai teman gitu ya. Tapi nggak ada jalan. Nah ternyata ada satu orang yang benar-benar berkomitmen dan mau serius. Itu yang namanya Richa. Ya, sambil ternama saya dari bumper saya itu ada tuh. Ya kan, yang buat testimoni. Nah itu orang yang pertama, dia menyambut. Nah kenapa kok dia menyambut pada saat itu? Dia kok jadi positif dengan Kelly? Apa yang saya jual? Satu-satunya yang saya jual yang membuat dia percaya dengan Kelly, dengan masa depan Kelly-nya, itu cuma saya jual satu, case system. Berikan tepukan. Kalau bicara produk mah biasa-biasa aja, produk bagus di Taiwan banyak banget. Bicara marketing plan mereka canggih-canggih kalau bicara buat marketing plan gitu, ya kan, dan sebagainya. Ya. Tapi begitu saya presentasikan tentang case system, di situ dia respect. Wah ini gila nih. Kalau memang katanya manajemen sudah mau membuat support system yang bersinergi dengan ahli legal semua, ya kan, sehingga membentuk satu kesatuan. Nah ini boleh nih dia bilang. Akhirnya dia start bergabung dengan Kelly. Dan beruntungnya dari satu orang yang positif tadi hanya membutuhkan waktu 10 bulan lahirlah dia sebagai seorang New Crown Ambassador. 10 bulan, ya kan? Nah ternyata bisa. Nah, dalam konteks sekarang juga sama sebetulnya, betul nggak? Kalau kita bicara Kelly di Bali hari ini, kira-kira masa depannya masih positif atau udah positif? Udah mau tenggelam nih? Positif. Ini benar nih. Ini kata-kata dari hati atau cuma sekedar dari hati? Dari hati ya. Oke, mudah-mudahan seperti itu ya. Kenapa? Karena sekali lagi ini kembali kepada sikap sesungguhnya kan. Itu saya selalu mengatakan, betul? Sikap itu sangat penting. Ya kan? Sikap mental adalah salah satu kunci terpenting untuk sukses dalam industri yang tepat ini. Ini penting banget. Knowledge bisa Anda pelajari dengan cara baca buku, hadir pertemuan dan sebagainya. Knowledge Anda pasti akan bertumbuh. Skill itu mudah kok. Anda terus berlatih aja, Anda latih aja, terus lakukan saja, mesti skill Anda akan terasa. Tapi persoalan sikap mental ini bukan hal yang mudah. Ya kan? Bukan hal yang mudah. Banyak kegagalan yang dialami oleh para leader ini, persoalannya basically mereka cuma karena sikap mental yang belum siap. Nah, sikap mental ini kan masalahnya beda dengan knowledge dan skill, betul ya? Knowledge dan skill rata-rata oke. Still improve dia biasanya kan, minimal dia sama. Tapi kalau sikap mental ini kan dia up and down, betul nggak? Dia naik turun. Hari ini ada semangat, belum tentu besok. Wah hari ini yes gitu loh kan. Minggu depan mungkin jangan drop gitu loh. Benar nggak? Karena dia fluktuatif. Kalau dalam trading itu kan kita lihat grafiknya kan nggak pernah yang dia statis atau dia still increase atau dia still selalu turun gitu, nggak seperti itu. Dia pasti akan naik dan naik turun, betul kan? Tinggal kita lihat aja trennya dia naik atau turun gitu. Ya, tapi yang jelas faktanya sikap mental itu seperti kayak grafik dalam trading gitu. Dia up, down, up, down, up, down. Tinggal Anda lihat, ya kan, sekali bersayap pun dia tetap up and down. Naik turun, naik turun, naik turun. Nah cuma tren lainnya saja kita lihat. Trennya ini naik atau turun. Kalau up and down-nya pasti. Ya kan seperti grafik tadi, ini pasti akan naik turun gitu. Kalau grafik kan begini kan. Ya kan? Ini kan kalau grafik nih. Betul nggak? Ini grafik nih kalau kita lihat kan, dia naik di sini, turun di sini, naik di sini, turun, begitu.
Nah semua sekarang ini kesimpulannya, kita lihat trennya kemana. Kalau seperti ini, artinya ini trennya masih apa? Up, betul nggak? Ini naik. Yang bahaya ini kalau grafiknya begini. Nah, kalau begini, ini udah trennya turun. Ini sudah tanda kematian nih kalau begini. Betul nggak? Ini grafiknya seperti itu. Kita lihat ya, kalau grafik kan seperti itu rata-rata ya. Naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Nah, sehingga secara konsisten kita lihat setiap trennya kemana. Kita juga seperti itu. Betul ya? Kalau up and down tuh ya manusiawi kok. Betul? Terkadang kita lagi semangat, begitu ada masalah keluarga turun, betul nggak? Begitu ada kabar baik lagi naik lagi, ya kan? Ada kabar ini kita akan down, itu biasa manusiawi kok. Nggak ada kok leadernya, begini terus. Kalau ibaratnya grafik itu bisa seperti ini, nggak mungkin. Nggak mungkin kok bisa naik secara stabil, konsisten seperti itu, grafik seperti ini nggak mungkin. Ya, kalau ada kenal trading pernah nggak terjadi grafik seperti ini? Nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Betul ya? Kita kalau lihat bursa saham aja nggak pernah. Saham itu naik terus, satu turun terus. Betul. Cuma trennya dia di kemana nih? Iya kan? Nah jadi seperti itu juga sikap mental kita. Ya kan sikap mental kita juga sama. Ya kan? Dia nggak selalu seperti itu, di masih update up and down. Ya kan? Tapi sekarang kita lihat trennya kemana? Trennya tetap up atau down, atau mungkin dia flat. Betul ya? Dia flat. Yang terbaik walaupun dia up and down, tapi masih tetap ikut trend line dia. Dia naik gitu. Itu yang terbaik, betul. Ya, yang berbahaya ini kalau kita sudah mulai semakin down, dia turun, turun. Itu tinggal nunggu hari nih kayak lagu nih. Ya kan menghitung hari nih. Tinggal tunggu matinya ini kapan itu? Benar nggak kira-kira? Ini senyumnya agak kurang enak ini. Nah jadi ini yang saya katakan sekali lagi, ini harus kita jaga. Persoalan sikap mental ini ya selalu akan jadi penentu. Seperti kayak saya suka golf, ya kan? Di dalam dunia golf ini, rata-rata orang yang sudah serius terjun ke dunia golf itu pasti dia akan serius. Dia pasti akan latihan segala macam, ya kan? Baik knowledge, skillnya pasti mereka akan bertumbuh. Terlatih. Tapi nanti begitu nanti pada sesi-sesi turnamen yang menentukan suksesnya mereka akan jadi juara atau tidak bukan lagi skill. Ya, kalau skill rata-rata udah pada pintar. Ya, kan ujung-ujungnya menentukan apa? Mental, sikap mental kayak gitu. Itu yang paling penting. Sama juga di bisnis ini. Betul kan? Mungkin udah sama-sama pintar karena semuanya belajar dari case system. Skillnya sama-sama udah terasa. Tapi yang nanti akan sampai kepada tahap royal run ambassador, yang akan menentukan itu daripada apa saudara? Sikap mental. Anda mau jadi leader squad, Anda mau jadi run ambassador, Anda mau jadi apa lagi royal run ambassador? Ya, yang menentukan itu bukan lagi knowledge atau skill, ya kan? Tapi yang akan menentukan itu lebih banyak karena faktor sikap mental. Sama seperti kayak sekarang. Kalau bisnis kita tidak bertumbuh hari ini, maka mungkin bisnis kita banyak menurun. Masalahnya sekarang, kalau kita mau jujur, itu karena memang carrying-nya yang nggak bagus, produknya yang bermasalah, atau kitanya yang sebetulnya lagi bermasalah. Kita kalau mau jujur saya katakan persoalannya dari diri kita. Kalau saya sendiri evaluasi, kenapa kok bisnis saya
Kenapa kok omset saya turun? Kenapa kok bonus saya turun? Ya kan? Kalau kita mau objektif, pasti kita akan menemukan jawabannya, ya kan? Bukan dari siapa-siapa. Persoalannya mesti akan dari kita sendiri, ya kan? Sikap mental kita yang tergerus tanpa kita sadari, ya kan? Sikap mental kita terdegradasi. Ini jadi masalah. Nah, itulah sebabnya dalam kesempatan ini saya masuk ke topik ini, ya kan? Topiknya adalah, ya kan, kita kembali lagi back to basic, kembali lagi dengan apa? Karakter Partner Sejati. Masih ingat nggak kata-kata Partner Sejati? Masih. Kalau kita mau bicara kekuatan kalian itu di mana tadi? Ada di mana case system itu? Nah, inti dari case system itu apa sebetulnya? Partner sejati. Ya kan? Sekian tahun kita melibatkan diri dalam case system. Inti dari kekuatan case system itu sesungguhnya adalah bagaimana melahirkan lebih banyak leader-leader yang bermental partner sejati. Ini sebenarnya kuncinya di situ kan. Kenapa kok kalau kita lihat, oke, case system ini jadi barometer, bukan cuma internal calling. Hampir semua perusahaan MLM yang ada di Indonesia banyak belajar dari case system. Benar nggak kira-kira? Bahkan mereka, ya kan, perusahaan-perusahaan di luar sana, mereka itu kayak apa? Merindukan mengimpi-impikan, ya kan, kepengen mendapatkan leader-leader Kelly. Jangankan sekelas Royal Crown Ambassador atau Crown Ambassador, dia dapat manajer aja dari Kelly, itu udah sering mengganggu. Betul nggak kira-kira? Dapat prospek manajer Kelly, leader hebat dari Kelly, betul nggak? Kenapa? Karena mereka tahu kapasitas dan kualitas dari leader kalian yang lahir lewat sistem itu mesti sudah terbukti dan teruji, ya. Mereka orang-orang yang teruji, sehingga memang mereka bangga banget kalau dapat orang kalian, betul kan? Sama seperti yang perusahaan yang yang kamu katanya tumor, ya. Itu bangga banget, dan itu kata orang kalian di situ, betul. Betul ya? Kita impor kita itu ya. Itu saya bilang kalau bicara tentang binary, tidak usah dimusuhin, biarin aja mati sendiri. Binary itu nggak usah dipusing-pusingin, nggak usah. Biarin aja. Ya kadang Anda buang-buang energi aja mikirin perusahaan binary itu. Karena udah tahu, udah biarin aja berantem sendiri itu, pasti bermasalah sendiri tuh dari sana. Ya, udah tinggal nunggu aja waktu meledaknya kapan udah. Sudah ada waktu gitu. Iya, yang ngomong ini kan pakarnya bener gitu. Jadi nggak usah pusing gitu loh. Itu saya selalu ingatkan juga para sih semua. Nggak usah, kalau banyak uang energi mikirin perusahaan yang begitu, udah biarin aja mati sendiri, saya bilang. Udah tinggal nunggu waktu aja udah. Ya. Jadi kita pun juga tenang kan, fokus aja udah ke depan bagaimana kita harus berkreasi, kita harus tetap berbuat, ya kan, kita harus fokus, ya kan, untuk apa? Untuk kita merecovery supaya kali ke depan di Indonesia ini bisa bertumbuh kembali. Ini juga tinggal masalah waktu, ya. Oke, nah jadi fokus pada partner sejati ini penting. Ya kita kembali bangkit dengan karakter partner sejati. Sepakat nggak kira-kira? Sepakat ya, oke. Nah, pandemi COVID-19 adalah ujian yang membuat kita kuat. Setuju nggak kan bilang kuat? Setuju. Atau mungkin banyak yang membuat jadi semakin lemah gara-gara COVID. Kita ini beruntung loh. Anda bayangkan, ya kan, pandemi yang sebegitu hebat beberapa tahun terakhir, ya kan, masih menyisakan salah satunya orang-orang seperti kita itu masih hidup, masih sehat, masih punya semangat, masih punya impian. Ini adalah sesuatu yang patut kita syukuri. Betul ya?
hari ini udah pada pulang semua. Betul ya? Coba. Nah kita ini termasuk orang yang terseleksi. Betul? Kita masih bisa seperti ini. Itu kan saya ingat sekali omongan Darren, ya kan? Kita bisa hidup aja udah sukses gitu. Kita masih bisa hidup sampai sekarang ini udah sukses. Kita banyak bersyukur katanya gitu. Ini luar biasa. Jadi di saat kita masih sehat, kita masih hidup, ya kan, masih punya impian, masih punya semangat, sebetulnya itu salah satu modal yang patut kita syukuri, ya kan? Dan ini harusnya bisa membuat kita harus jauh lebih kuat gitu. Kenapa? Dengan pengalaman kita menghadapi pandemi yang sebegitu hebat ini, ya kan? Di saat pandemi kita lihat berapa banyak perusahaan-perusahaan besar sekalipun pada berkembang. Kita lihat di Bali kayak apa? Berapa banyak hotel-hotel berbintang semua pada tutup, betul nggak? Berapa banyak perusahaan-perusahaan termasuk hotel yang di take over dan sebagainya, yang merumahkan pegawai dan sebagainya, betul? Dan itu situasi yang tidak mudah. Jadi kalau saat ini kita masih eksis hari ini, saya katakan hebat. Itu saya katakan ini luar biasa. Saya bisa masih ketemu dengan Pak Swasti, saya masih ketemu dengan Pak Anton, segala macam teman-teman semua yang ada di sini, hebat banget gitu. Termasuk kita juga masih punya Pak Lukman Bahori yang hari ini masih terus bergerilya. Hebat. Banyak orang yang terinspirasi dari Pak Lukman. Kenapa dia banyak turun kemana-mana nih saya? Apalagi beliau cukup aktif di media sosial ya, dengan aktivitas beliau ya, memakan jaringan di Bengkulu ya kan, ke Padang dan sebagainya. Ini sangat menginspirasi, ini inspiratif banget ya. Sehingga banyak teman-teman juga belajar, termasuk juga dengan Pak Anok ya, atau tinggal juga semua. Nah, mudah-mudahan ini tidak cuma sebatas itu ya, kita terus tingkatkan terus gitu. Ya kan, ini persoalan waktu aja kok. Dulu kita dari nol ya. Ibaratnya kita nggak tahu apa-apa tentang Kelly, tapi kita positif, semangat betul. Bahkan kita bisa berprestasi. Ya kan, bisa jadi brand ambassador, bahkan senior brand ambassador. Ini saya katakan top, hebat banget gitu. Ya kan, ini luar biasa. Nah, masa di saat sekarang kita sudah punya peringkat, betul nggak? Knowledge kita tentang Kelly, tentang marketing plan, tentang produk, skill kita udah terasah, kita udah tahu melakukan apapun, ya kan, tidak bisa presentasi, memberikan training dan sebagainya. Masa kita nggak bisa? Benar nggak kira-kira? Ini kalau serius begini kira-kira terima atau enggak? Benar nggak kira-kira? Ya kan? Harusnya untuk sukses di Kelly hari ini relatif akan jauh lebih mudah. Benar ya? Asal sikapnya aja nih. Ya, sikapnya benar. Oke, jadi termasuk dengan COVID ini, harusnya kita bisa lebih kuat. Ya, saya sendiri juga, saya pribadi dari saya cerita ya. Di masa COVID sampai dengan hari ini saya nggak pernah berhenti. Banyak masa-masa COVID ya. Saya ingat sekali waktu itu saya awal COVID Maret sampai dengan bulan Juni saya ada di Taiwan. Nah, kebetulan Taiwan waktu itu suasananya masih sangat kondusif, kantor, sekolah semuanya masih terbuka seperti biasa. Sehingga saya sempat pada saat itu 3 bulan saya di sana, saya memperkuat lagi basis jaringan di Taiwan. Hampir semua provinsi di Taiwan kita keliling buat program selama 3 bulan. Nah, pada saat itu, ya kan, setelah 3 bulan saya ada kontak teman-teman yang di Indonesia. Gimana situasinya? Mereka pada galau. Saya bilang tentang dia. Nanti saya pulang bulan Juni akhir, kita buat meeting dan kita buat program. Anda bayangkan, ya kan, kita berani membuat program di saat pandemi lagi hebat-hebatnya pada saat itu. Ya kan, pada saat banyak orang yang setiap hari, ya kan, kita dengar dulu, waduh, tiap hari itu namanya ambulan, bolak-balik bawa mayat, betul. Kalau nggak bawa pasien, bawa mayat. Kalau nggak bawa pasien, bawa mayat. Tiap hari.
betul nggak? Tapi beruntung, ya kan, karena teman-teman pada saat itu masih banyak yang positif, kita tetap bisa bergerak. Ya, dan beruntungnya, ya kan, saya secara pribadi, saya join di KLRI tahun 2003. 2006 awal, saya udah qualified sebagai RC, Royal Pranama Harap. Jadi sampai dengan saat ini tercatat sudah mendekati 17 tahun berberikat dan beruntung bagi kami sendiri selama hampir 17 tahun memberikan RCE until now still qualified. Wow. Itu dia. Kenapa? Karena kita nggak pernah berhenti gitu. Kita terus bertindak, kita terus melakukan. Banyak di masa-masa pandemi udah pada berlimpah kan, betul ya. Tapi karena kita masih terus, ya bersyukur sampai dengan saat ini kita masih still qualified. Oke, selanjutnya. Nah, ini sinergi offline dan online adalah keniscayaan. Suka atau tidak mesti kita terima, betul nggak? Ya. Nah, tentunya dengan sebuah batasan yang jelas. Ya, kalau offline jelas, ya kan. Basically, network marketing itu hubungan antar manusia. Bahasa yang sederhana, mulut lewat mulut, betul nggak? Bisnis ini tidak terlepas dari sebuah interaksi antar manusia, tidak terlepas dengan yang bahasanya silaturahmi. Jadi network marketing tanpa offline jelas itu sesuatu yang tidak berdasar. Ya, mau tidak mau bisnis ini memang secara basic kekuatannya adalah hubungan antar manusia. Nah, sementara online ini kan sebatas apa? Media, betul? Sebatas alat bantu. Tapi perlu nggak online? Perlu banget. Anda bayangkan kalau seandainya kita mau meeting aja di masa-masa pandemi, kalau nggak lewat Zoom meeting kita susah, betul? Orang untuk keluar rumahnya takut. Apalagi udah takut mati gitu kan. Betul ya? Ya pasti mereka kan susah. Nah, jadi dengan kita menggunakan media-media online ya, dengan menggunakan WA siaran ya, mungkin dengan Facebook dan sebagainya, bahkan dulu sempat berkembang dengan cara-cara ads ya, dengan online berbayar dan sebagainya, itu yang membuat kemudahan. Ya kan, tapi sekali lagi kita juga mesti ada batasan. Online yang seperti apa? Ya kan, tentunya sebatas untuk alat bantu. Ingat nggak dulu kita menggunakan alat namanya kuantum, hand akupunktur dan sebagainya, alat bantu kayaknya. Memudahkan tidak buat kita? Mudah. Kita sangat terbantu kan dengan kuantum, betul nggak? Untuk jual produk itu gampang. Begitu tip, nah udah jadi duit. Ada yang masuk pakai kuantum kan? Kuantum atau hand akupunktur siapa? Ada yang pakai nggak di Bali? Masih? Oke. Kalau leader-leader saya di Jawa rata-rata masih banyak menggunakan dan ternyata penjualan cukup efektif. Ya kan? Termasuk seperti hari ini. Ya kan? Sebetulnya kalau WA siaran dan sebagainya, ya sebelum kita menggalakkan online itu sebetulnya udah jalan itu. Ya kan? Artinya, ya kan? Online ini kalau dia sebatas alat bantu jelas. Ya kan, ini adalah sesuatu yang suka atau tidak tetap kita gunakan. Ya. Jadi itu sampai sejauh ini nggak ada masalah tuh. Masih ada nggak yang menggunakan fasilitas online? Masih ya. Nggak masalah, ya kan? Karena prinsipnya sebenarnya yang media online ini kan sebenarnya membantu kita menerima, benar ya? Cuma yang saya katakan sekali lagi, ya tentunya ada batasan. Yang jadi masalah pada saat itu adalah di saat kita sudah mulai menggalakkan publikasi online secara masif dengan cara online berbayar. Nah ini kacau, betul kan? Yang ada kita di-ban semua oleh Facebook, betul? Benar ya? Nah, leaders yang berkarakter adalah kunci kekuatan industri atau marketing. Nah, jadi sekali lagi karakter. Ya, ini habits, betul ya. Perlu nggak kita berkarakter dalam bisnis ini? Perlu. Ya kan? Coba kita lihat rata-rata
leader yang sukses pasti dia berkarakter. Ya kan? Orangnya pasti tidak mudah apa? Ya pasti dia akan sikapnya jelas, mentalnya teruji. Ya kan? Dia punya karakter yang tidak mudah terprovokasi oleh keadaan. Ya kan, dia still fokus, betul lah. Komitmennya kuat dan sebagainya, mesti seperti itu. Begitu juga sebaliknya, kalau seandainya leader itu tidak berkarakter, ya kan, selalunya umurnya gak panjang. Betul nggak kira-kira? Nah, itulah kenapa lewat ke sistem ini sesungguhnya yang apa? Yang dibangun dalam hal ini sebetulnya karakter leadernya. Kita sebagai leader suka atau tidak kita mesti berkarakter. Ya kan? Dalam setiap keadaan ya kita mesti kuat dengan karakter yang kuat gitu. Ya kan, tidak boleh goyang-goyang nih. Dihadapkan dengan kesulitan sedikit kita sudah mulai kehilangan komitmen. Betul nggak? Dalam situasi seperti kayak sekarang, saya tahu. Ya kan, seperti bahasa Pak Lukman gitu ya, leader kita ini sekarang ini banyak yang dia leader tapi sudah nggak punya masukan, betul nggak? Betul? Padahal kita selalu ingatkan, kita selalu mengatakan, betul? Mau 10 orang leader kita mati, mau 100 kita mati, mau 1000 mati, mau semuanya mati, nggak penting. Yang penting kita nggak mati. Ya, tapi masih ingat nggak kata-kata itu? Yang jadi masalah kadang-kadang, ya kan, begitu downline mati, upline mati, 10 orang, yang mati bukan 10, 11, sama mati. Aduh. Oke ya, jadi kembali sekali lagi kita mesti berkarakter. Nah, karakternya seperti apa ya? Karakter tentunya ya karakter manusiawi. Jelas ya? Nah, karakter manusiawi adalah kekuatan membuat kalian kuat dan terus bertumbuh. Ya, ini yang maunya kita bangkitkan lagi. Kita harus melahirkan lebih banyak lagi partner sejati. Kalau hari ini di Bali, ya kan, pertumbuhan bisnis kita terhambat, kita sudah mulai rata-rata sudah tidak bertumbuh. Kenapa? Karena karakter partner sejati ini sudah semakin kurang sebenarnya. Jujur aja kalau kita mau ini ya, leader-leader yang partner sejati saat ini masih banyak ya. Mungkin bisa dihitung pakai jari, atau mungkin kita sendiri udah gak partner sejati. Saya sendiri juga udah kadang-kadang saya ngerasa saya udah gak partner sejati kayak dulu. Benar ya? Boro-boro kita mau melahirkan partner sejati, kita itu udah gak partner sejati. Ini gak hidup lagi. Ya, gak hidup lagi ya? Kayak gaya doang. Kok kayak makin gak ada suara? Ya, mungkin ini ya, apa baterainya kali habis ya. Oke, nah jadi kembali ke saya katakan sekarang ini kita kembalikan lagi, kita mesti on the track. Ya kan? Kalau kita mau bangkit, strategi kita apa? Strategi kita come back to system, back to basic. Ya kan, kita perkuat lagi ke sistemnya. Kita bangun lagi karakter-karakter partner sejati di jaringan kita. Udah itu aja. Kita nggak usah mencari cara-cara baru yang belum teruji, buang-buang waktu. Akhirnya capek sendiri. Kalau dulu kita fokus, kita komit untuk melahirkan banyak leader. Sekarang ini yang saya lihat, ya kan, fokusnya bukan melahirkan leader, tapi sudah bergeser untuk melahirkan lebih banyak seller. Kita sadar atau tidak, kita sudah mendowngrade diri kita. Yang tadinya kapasitas kita, orientasi kita adalah menjadi seorang leader, sekarang ini udah jadi seller. Nah, kalau cuma sekadar seller, ya kan, apa bedanya dengan pedagang pasar? Beda-beda tipis saja kalau gitu, betul? Ini yang sekarang terjadi. Kita sudah mulai disorientasi. Karena fokusnya kita sekarang ini, kayak saya lihat banyak leader sekarang ini
Dia tidak melahirkan leader lagi, tapi dia sudah berorientasi untuk menciptakan lebih banyak jaringan penjual yang seller tadi. Betul nggak kira-kira? Mungkin dalam kondisi yang tidak normal, no problem. Tapi apakah kita mau terus bertahan dengan cara ini? Apakah memang orientasi kita ke depan mau terus melahirkan cuma sekedar distributor seller gitu? Yang cuma sekedar orientasinya percuma. Nah kalau itu yang terjadi, kira-kira kita bisa nyaman nggak di bisnis ini? Bisa nggak tercipta pasif income di bisnis ini? Ya, ada pun juga sudah selalu tertidur aja. Kalau jaringan kita jaringan seller, begitu ada produk baru aja yang keluar dari perusahaan lain, bisa jadi udah pada kabur semua ya. Sudah teruji betul kan? Berapa banyak leader yang orientasi cuma menjual, yang tadinya hebat, wow, di samping identifikasi begitu luar biasa, hari ini pada hilang. Kenapa? Ya karena sekali lagi, memang kita salah. Target kita salah. Kita cuma mau melahirkan seller, bukan mau melahirkan leader gitu. Ya. Nah, kalau kita mau melahirkan leader, suka atau tidak, ya harus kembali back to basic. Ya kan basicnya adalah partner sejati. Dan itu aja, ya kan? Nah, seorang partner sejati yang tentunya adalah sosok leader yang berdedikasi dan juga loyal. Selalunya begitu. Di bisnis ini kalau nggak dibangun dengan dedikasi dan loyalitas, selesai. Betul kan? Kalau leader Anda, jaringan Anda bukan jaringan yang loyal pada bisnis ini, kira-kira Anda percaya bisnis Anda akan bisa bertahan jangka panjang? Ya, bisnis ini tetap mesti dibangun dengan dedikasi dan loyalitas. Tanpa dedikasi dan loyalitas, nonsense, bullshit gitu. Selesai sudah. Ya, akhirnya kita capek, udah kayak konvensional bisnis gitu. Betul? Kalau dagang dapat omset, kalau nggak dagang ya selesai, nggak ada omset, betul? Nggak dapat duit. Ya, yang nyaman kan enak gitu kan. Kalau seandainya jaringan kita mau betul-betul jaringan yang terbukti dan terbukti, ya kan jaringan yang benar-benar sehat. Tidur aja dapat duit kok di bisnis ini. Dan saya beruntung berada di bisnis kali ini. Kenapa? Dalam situasi yang sesulit, ya kan dikunci dengan masa pandemi begini apa? Yang begitu hebat, bahkan bisa meruntuhkan sektor apa sendi-sendi ekonomi dunia. Tapi alhamdulillah, ya kan, saya masih bisa menikmati penghasilan masih sangat di atas rata-rata. Oke, nah 10 kebiasaan partner sejati. Masih ingat nggak kira-kira? 10 kebiasaan partner sejati. Ya kan, yang membuat seorang lebih produktif dan disiplin. Masih ingat 10 kebiasaan partner sejati? Tahu TV, presentasi. Gak apa-apa, malu lah ya kan, apa umur itu kan. Saya pun gak berasa sampai 20 tahun dulu. Anak saya baru setahun waktu saya join dulu kan. Sekarang udah mau kuliah, apalagi udah mau ke Amsterdam. Anak saya pertama, anak yang kedua udah mau ke Taiwan lagi kan. Tinggal satu, nasib baik dari kecil satu. Yang jaraknya 9 tahun dan yang nomor 2 kan. Ada hiburan satu gitu kan. Soalnya yang 2 kan udah keluar dan sebentar lagi kan. Udah sepi rumahnya kan. Oke. Nah jadi kembali ya 10 kebiasaan partner sejati, 7 langkah sukses, kita kembali sosialisasikan ya. Jadi kita benar-benar back to basic system ya. Budaya positif yang harus dijaga seperti edifikasi, digital konsultasi, unity. Nah, masih nggak itu berjalan? Saya lihat ini udah berantakan ini. Ya kan? Betul, edifikasi masih jalan nggak? Ini pun kadang-kadang bingung kita betul. Jangankan sekelas Emerald, Diamond atau Crown Ambassador, Royal Crown Ambassador lewat menjadi udah kan ditegur lagi. Hancur identifikasi sudah betul. Benar nggak kira-kira? Ini yang terjadi.
saya bilang, kita keasikan dengan dunia online sekarang ini, yang terjadi budaya yang selama ini sudah sebegitu hebat kita bangun, itu pun akhirnya berantakan. Edifikasi udah nggak jalan. Orang lagi tidak edifikasi program Mas Ador LC atau Royal program Mas Ador, yang diedifikasi cuma coach. Kan kacau gitu kan. Coachnya ternyata tingkat manajer gitu kan, atau yang perawat. Apa nggak ngajau? Artinya kita sudah belajar dari orang yang salah, tapi tidak terbukti kan. Gitu. Harusnya kalau Anda mau jadi pelatih silahkan, tapi tentunya dengan prestasi dulu dong. Benar ya? Anda mau ngajarin orang seperti kayak gini deh, Anda ngajarin orang untuk cari jodoh sementara Anda masih bujang tua, repot. Benar ya? Ngajarin orang untuk cari jodoh, dia sendiri istri aja nggak ada. Contoh ya. Nah, juga termasuk juga budaya teachable, ya. Kemauan untuk belajar itu pun sudah nggak ada. Yang ada sekarang sibuk cuma untuk jualan. Betul ya? Masih nggak mereka mau belajar, datang pertemuan, baca buku dan sebagainya? Hampir nggak ada. Yang ada cuma disibukkan dengan cara motivasi cuma jualan tok saya. Dicicilin gitu. Oh, tak ada jualan aja. Nah, kalau yang begini nih produknya, kira-kira produknya berkualitas ya? Bahaya. Kalau yang kita didik ini adalah orang-orang yang cuma sekedar kita tanamkan sekedar mental jualan tok, wah ini selesai. Umurnya panjang, kita tinggal 2 hari aja tidak. Ya, konsultasi. Nah, konsultasi pasti nggak jalan. Ya kan? Boro-boro plan konsultasi. Ini apa ini bermati? Ada itu Nah ini budaya konsultasi, benar ya? Sekarang ini saya lihat, ya kan apa di masa-masa pandemi ini, boro-boro dia konsultasi, apa yang nyari aja nggak susah ampun, udah ketemu. Apa yang buat cari dompet aja susah banget. Setuju nggak kira-kira? Iya. Hah? Begitu kita lakukan, pokoknya nggak ada kita keluar kota lah atau kemana gitu. Payah sekali nyari dompet gitu. Sementara kalau dulu, ya kan, mereka tuh dengan kesadaran penuh, betul nggak? Mereka yang cari upline, mau konsultasi, minta waktu, betul nggak? Sekarang udah hilang semua. Ya, nah mudah-mudahan ini pun bisa kita ini. Yang berikutnya adalah unity, ya, kebersamaan. Ayo kita bangun lagi nih, kayak Bali, betul. Walaupun kita dengan jumlah leader yang sedikit, ya, yang aktif ini, tapi dengan semangat kebersamaan, ya kan saya yakin insya Allah ya Bali akan bisa bangkit menjadi sebuah kota besar. Ya. Nah ini juga sama nih, harus berjalan secara seimbang proporsional. Ya, artinya ini basic activity. Tanggung jawab dan distributor itu apa? Ini 3 ini. Ya kan? Jadi ini nggak bisa sepotong-sepotong nih, atau kita cuma satu aja, cuma selling doang, ini nggak bisa. 3, selling, sponsoring, servicing. Nah yang 3 mesti dijalankan siapa di sini? Nah, kita juga nggak tahu nih. Ujung-ujungnya apa? Selling itu. Selling ini kapasitas sebetulnya kapasitas leader atau penguatan biasanya. Secara persentase dulu kita belajar ya. Persentase 3S ini selalu ya selling untuk orang awal bergabung porsinya dia akan besar, paling tidak kecil 60 sampai dengan 70% dia menjual. Oke? Sponsoring porsinya untuk orang baru selalunya 20 sampai dengan 30%. Benar? Betul ya? Sisanya servicing paling banyak 10% orang baru. Nah, begitu sebaliknya, begitu Anda sudah jadi seorang leader,
kondisinya terbalik. Sellingnya tinggal 10% mungkin, atau mungkin paling banyak 20%. Oke? Sponsoringnya mungkin tinggal 30-40%. So sisanya pada kemana? Yang 60%, bahkan bisa sampai 80%, itu cenderung mengarah kepada servicing. Setuju nggak kira-kira? Nah, kalau kita back to back apa kalau kita kembali fokusnya cuma selling sekarang, berarti kita nih kategori leader atau newcomer. Kita sudah sadar atau tidak? Kita sudah mulai mendowngrade diri kita, ya kan? Seolah-olah kita ini sudah seperti kayak leader yang distributor yang baru gabung. Fokus kita cuma jualan. Kalau kita cuma berpikir cuma jualan tanpa melakukan aktivitas sponsoring dan servicing, bisa nggak kita punya jaringan yang besar, yang produktif, yang bisa bertahan untuk jangka waktu yang panjang? Ini semakin kabur. Itu harus nyadar. Itulah kembali saya selalu ingatkan diri saya nggak boleh terjebak dengan cara ini. Apapun namanya, saya sebagai seorang leader, porsi terbesar saya, tanggung jawab saya adalah terletak di servicing. Kalaupun ada sponsoring, presentasinya kecil saja, selling pun kecil saja. Target cuma 400 BV, kecil kok sebulan cuma 400 BV, paling cukup 1-2 hari aja dapat 400 BV. Betul kan? Dengan membina pelanggan saya 400 BV confirm kita dapat. Saya jual dengan teman-teman yang saya kenal saja cukup 400 BV. Jangankan 400 BV, 1000 BV saya gampang kok sebulan. Cuma memanfaatkan pelanggan-pelanggan jadi teman-teman aja, teman-teman bolos aja. Ya kan? Kadang bukan saya pasarkan, mereka minta kok. Mereka minta. Jadi cuma 400 BV, 1000 BV mah kecil. Gak usah saya pakai pikirin udah. Betul nggak? Ada yang susah 400 BV di sini. Ada. Ini kayaknya udah mulai mikirin tajam banget, keras banget. Mikir 400 BV kan ini berat banget ya. Hah? Betul Pak Ayat? Kelihatannya Pak Ayat itu dari senyum-senyum begini kelihatannya sudah mulai ini. Oke, ya. Jadi harus berbicara secara simpel dan proporsional, ya. Konsep sederhana akan membuat duplikasi jaringan bisnis Anda akan lebih efektif. Jadi jangan menciptakan kompleksitas. Oke, kompleksitas adalah musuh. Semua orang bisa membuat hal menjadi rumit, tapi menyederhanakan adalah hal yang rumit. Ya, beda profesional dengan amatir apa? Profesional dan amatir bedanya di mana? Sederhana ya. Beda seorang yang profesional dengan yang amatir bedanya gimana? Coba, ada yang bisa? Ada yang bisa? Bedanya gimana sih? Sederhana. Mungkin Anda lupa dulu ya. Profesional, oke? Seorang amatir, sesuatu yang sederhana jadi rumit buat dia. Tapi kalau kita profesional, sesuatu yang rumit sekalipun bisa menjadi sederhana dengan seorang yang profesional. Itu saja. Kalau yang tadi amatir, yang sederhana jadi rumit, yang profesional, yang sulit, itu bisa jadi sederhana. Jadi kita punya apa? Ya, oke. Lanjutnya, fokus pada target melahirkan lebih banyak partnersnya, agar aset jaringan bisnis Anda lebih berkualitas dan berfungsi. Ini penting. Ya kan? Jadi jangan cukup puas untuk bisa menghasilkan omset sekian ribu, wah ini jangan. Anda jangan mendowngrade diri Anda. Tapi tetap hitungan kita adalah berapa banyak partner sejati dalam jaringan Anda. Itu yang akan menjadi tolak ukur keberhasilan Anda dalam bisnis ini. Karena kuncinya di bisnis ini sederhana saya bilang, Anda akan dikatakan sukses apabila Anda bisa melahirkan banyak orang sukses dalam jaringan Anda. Jadi tolak ukurnya apa?
Kalau ukurnya adalah kesuksesan mitra atau leader-leader Anda, udah. Semakin banyak leader Anda yang sukses dalam jalankan Anda, disitulah sesungguhnya ukuran kesuksesan Anda. Itu sih. Ya kan? Kenapa saya bisa merasa nyaman di bisnis ini? Karena memang hampir minimal 8 jaringan saya adalah orang-orang yang sudah teruji. Minimal mereka sudah masuk kategori leaders club. 3 leg saya, alhamdulillah punya nama satu eksekutif leaders club. Ya kan, saya tidur aja bisa qualified kok. Nggak usah saya sentuh-sentuh, saya tidur aja udah qualified udah. Benar nggak? Nah ini ya, jadi kita kembali. Oke, terus tingkatkan kapasitas diri karena apa? Karena tidak ada yang sulit di sisi ini. Oke, tidak ada yang sulit. 3 basic activity tadi apa? Selling, sponsoring, servicing. Dari 3 ini mana yang sulit? Mana yang sulit? Presentasi sulit nggak kira-kira? Jualan produk sulit nggak? Ada yang merasa jualan produk sulit di sini? Halo? Oh, nggak ada dong. Oh, luar biasa ini. Oke, berikan tepuk tangan. Sponsoring, presentasi, ada yang merasa sulit? Ada yang merasa sulit? Oh, sekali lagi hebat ini. Dahsyat, berikan tepuk tangan semua ini. Servicing, sulit nggak kira-kira? Juga tidak sulit. Nah, kalau ada orang yang mengatakan sulit dari 3 ini, saya katakan bukan sulit ya sesungguhnya, tapi sesungguhnya masalahnya adalah kapasitas dirinya belum mumpuni. Itu saja. Nah, kenapa dia belum mumpuni? Karena dia belum mau belajar, ya kan, dan kurang jam terbang, oke? Kurang jam terbang, kurang banyak praktek, itu aja. Ya, oke. Selanjutnya. Nah, jadi lebih kurang begitu. Jadi teman-teman semua, nah, ini selanjutnya adalah selama tidak berhenti berjuang, Anda akan sukses bersama kali dalam setiap keadaan. Ya. Nah, alhamdulillah kan yang di sini kan orang-orang yang tidak berhenti berjuang. Nah, ini dahsyat ya. Jadi sekali lagi saya menaruh hormat buat Anda semua. Ya kan, saya pikir leader kalian sudah matang, ya udah nggak ada lagi. Tapi berhubung karena saya bisa lihat wajah-wajah orang-orang yang tidak teruji, walaupun dihantam dengan kondisi pandemi, tapi Anda masih bisa eksis sampai dengan hari ini. Terima kasih. Dan ya, ini benar kita lihat banyak teman-teman kita udah pada tewas, sudah pada lompat pagar kemana-mana, tapi Anda masih eksis. Ya, ini patut kita hargai ya. Oke, selanjutnya mungkin yang berkaitan dengan marketing plan, saya agak singgung sedikit. Nah, perlu Anda ketahui teman-teman semua, dasar dari penyempurnaan marketing plan itu sesungguhnya apa? Karena perusahaan itu sudah 20 tahun. Ya, 20 tahun artinya marketing plan kita ini sudah cukup teruji dalam kurun waktu sekian lama. Ya kan, sudah bisa melahirkan banyak orang-orang sukses. Banyak jutawan baru lahir dari konsep marketing plan yang ada di hari. Tapi suka atau tidak, oke, sesuatu yang sudah kurun waktu itu sudah cukup panjang, 2 dekade, sekitar 20 tahun kalian sudah eksis di industri multi level marketing dunia, termasuk di Indonesia. Tentunya kita juga nggak boleh cepat berpuas diri. Suka atau tidak, mesti melakukan inovasi, betul. Kita harus buat terobosan baru. Nah, berkaitan dengan itu, ya kan, marketing plan kita pun juga kita mencoba untuk sempurnakan. Ya, terakhir kita juga udah sebulan yang lalu kita sudah rombak lebih banyak, kita fokusnya kepada apa? Khususnya plan B menjadi lebih banyak kepada unilevel. Betul ya? Nah, faktanya terakhir kita sempurnakan lagi. Nah, ini ya. Jadi untuk plan A perlu saya pahami, hampir tidak banyak perubahan. Plan A total bonusnya tetap 74%. Oke. Ada 10 item tidak berubah,
Cuma yang berubah itu saja. Yang pertama yaitu development bonus. Ini saja yang berubah. Ya, jadi hitungannya tetap sama 3, 6, 9, 12, 15%. Cuma 100 BV 3%, 400 6%, 2000 9%, 8000 12%, 18.000 15%. Jadi simpulannya di sini. Jadi untuk mengejar ke depan targetnya adalah 18.000 di BV. Kalau Anda lihat di sini perubahan di sini, ini akan jadi kekuatan atau kelemahan? Kekuatan atau kelemahan? Kekuatan. Why? Kenapa dia menjadi kekuatan? Karena yang memberikan manajer ke bawah masih bisa menikmati Karena yang tinggal kontrak dari refund. dan Nanti ini dari refundnya jadi 10%. Perlu Anda ketahui, ya, di plan B, oke, yang menarik buat orang baru adalah bonus dynamic fund. Nah, dynamic fund ini yang 10% ini lumayan. Kalau dulu dynamic fund kita kalau dia normal hitungannya, tidak seperti sekarang bagi nyusut-nyusut jaringan ini, rata-rata 1 poin itu dapatnya berapa ringgit? 150 ringgit. 2 poin dapat berapa? 300. Lumayan nggak kira-kira? Sebetulnya yang ditakutkan banyak leader ini, dia terlalu cepat melampaui peringkat manajer dan dia langsung cepat masuk peringkat sampai manajer. Nah ini yang nggak beruntungnya tuh biasanya. Saya dari awal karena saya paham marketing plan, ya. Jadi saya bersyukur di awal saya memulai bisnis ini saya nggak pernah berperingkat Sapphire. Dan bahkan saya nggak pernah berperingkat Ruby Manager. Jadi dari manager langsung lompat jadi Emerald Manager. Karena saya tahu hitung-hitungannya. Ngapain lama-lama? Apalagi mau jadi Sapphire Manager, senior Sapphire Manager, ya kan? Bertahun-tahun dari Sapphire Manager. Akhirnya ujung-ujungnya jadi Vampire Manager. Ya, betul nggak ya? Inilah yang membuat kenapa dasarnya seperti itu. Dibuat dia 18.000 supaya dia bisa menikmati dynamic fund lebih lama. Apalagi dynamic fund sekarang dari 10%. Ya, ini plan B. Ya, di situ kita lihat ya. Nah, jadi plan A hampir tidak banyak perubahan. Yang hanya berubah cuma persentasenya aja. Ya, persentasenya sama, cuma kualifikasi BV-nya yang berbeda. Ya, sekarang untuk menjadi manajer syaratnya berapa kali? 18.000 BV. 74% tidak berubah. Nah, plan B yang berubahnya di mana? Pertama, total bonus yang didapat. Sebelumnya plan B berapa bonusnya? Nah, sekarang jadi ini yang berubah. Nah, yang kedua, 4 unsur bonusnya tetap dengan catatan, ya, kita akan dapat dynamic fund 10%. Untuk siapa? Untuk siapa? Dynamic fund, ya, manager, gitu. Jadi manajer ke bawah. Jadi beruntung buat Anda yang baru peringkatnya manajer ke bawah. Keuntungannya kalau dolar kita yang manajer ke bawah ini, dia akan bisa menikmati dynamic fund 10%. Yang sambil manajer ke bawah itu tidak dapat dynamic fund. Itulah kenapa bonus dynamic fund ini cukup besar. Karena apa? Leader-leader yang sambil manajer ke bawah ini,
mereka memberikan kontribusi omset tanpa menerima hak dari Minfak. Jadi hanya dibagikan kepada domain-domain yang berberikan manajer ke bawah. Itu yang membuat kenapa dana Minfak cukup besar. Yang kedua, inisiatif. Ya kan 15%. Nah, inisiatif ini tujuannya kenapa kita tetap pertahankan? Karena ini adalah booster buat mereka apa? Orang-orang baru untuk rajin melakukan rekrutmen. Dulu waktu 30% dapatnya berapa sekitar? 192.000. Ya. Oke, 192.000 atau 60 ringgit. Betul ya? 192.000. Oke. Nah sekarang 15% berarti lebih kurang berapa dia? Sekitar 90.000 lebih. Hampir mendekati 100.000. Paham ya? Nah selanjutnya yang menarik lagi adalah Juni di level 44. Nah ini dia akan dapatkan berapa? 11 level masing-masing 4%. Jadi level 1 4%, level 2 4%, level 3 4%, level 4 4%, sampai level 11 4%. 11 kali 4 jadi 44%. Besar kan? Lihat aja hasilnya nanti. Ya walaupun dia 11 level 44%, kita lihat aja penghasilannya. Potensi penghasilannya tetap sangat luar biasa. Nah yang keempat adalah global bonus ya. Ini 5%. Ya, dia 5%. Besar nggak 5%? Lumayan besar. Tapi dengan catatan dia hanya diberikan kepada mereka yang omsetnya di bawah 100.000 di. Saya dapat nggak di sini? Sudah nggak dapat. Jadi beruntunglah untuk ada yang omsetnya di bawah 100.000. Jadi pertahankanlah omset Anda untuk tidak lebih dari 100.000. Kalau mau terus dapat global profit sharing, betul ya? Begitu mau 909.000 kurangi dikit. Oh, itu namanya nggak ikhlas kan? Berbagi orang mau dapat terus gitu ya. Oke, ya hanya berlaku pada omset yang 100.000. Kualifikasinya gampang, 3.000. Ini saja. Gampang kan? Omset 100.000, kualifikasinya 3.000, dapat global profit sharing. Semuanya ya, dengan catatan pertahankan omset tidak lebih dari 100.000. Tadi ya. Tapi di sini jelas ya. Nah ini yang saya katakan sekali lagi, inovasi ini mudah-mudahan akan bisa memberikan booster lagi ya, sesuatu yang menarik ini ya kan akan bisa membuat teman-teman ya distributor Kelly dimanapun berada akan lebih bisa lebih semangat lagi. Tapi kuncinya sekali lagi yang teman-teman bukan produk yang hebat, bukan marketing plan yang hebat yang akan menentukan Anda sukses, tapi lebih dari itu yang akan membuat Anda sukses atau tidak itu tergantung pada diri Anda, khususnya berkaitan dengan sikap mental Anda. Hari ini kita diuji lagi. Ya, kita diuji lagi. Anda bisa bayangkan kalau mau dibilang bosan, ya kan saya udah mau 20 tahun di Kelly. Boleh nggak? Boleh, benar. Tapi kenapa sampai dengan hari ini saya nggak berhenti? Rally dari Medan saya ke Bima saya ke Mataram, hari ini di Bali, nanti minggu saya sudah di Bandung, saya sudah di Palembang, terus
ya kan? Kenapa disinilah sebagai sebuah pembuktian? Ini teman-teman semua, ya kan? Ini harus dilawan, sesungguhnya ini mesti dilawan. Ya kan? Disiplin itu kata-kata yang mudah tapi sulit untuk diaplikasikan, kan? Benar? Meyakinkan orang lain itu mudah sesungguhnya. Ya kan? Yang tersulit adalah apa? Meyakinkan diri sendiri. Betul? Meyakinkan orang itu mah gampang. Meyakinkan diri sendiri yang sulit. Ya. Nah, jadi sebelum kita bisa meyakinkan orang, sebelum kita bisa membuat orang lain tergerak dan sebagainya, ya kan, sekali lagi, jangan dengan segala kerendahan hati saya mengharapkan satu. Ayo, sekarang ini yang harus kita yakinkan adalah diri kita ini. Itu dulu. Ya kan, kalau kita sendiri sudah yakin, kita sudah semakin positif, kita optimis, kita semangat lagi, easy. Ya, saya yakin akan sangat mudah. Apalagi kekuatan yang ada sekarang ini untuk bangkitkan kembali kekuatan apa? Market yang ada di Bali ini rasanya tidak terlalu sulit. Terlebih-lebih Elik juga akan terus melakukan inovasi. Bukan cuma sekedar produk fit now atau apa hand body. Hand body oke nggak? Kita cobain belum? Oh, top banget. Saya udah alumni ribut kalau kita jelaskan di ruangannya kasih aja dicas sebentar udah langsung kincol dan langsung lembab lagi, betul kan? Dan harumnya tahan lama, nggak usah pakai udah pakai apa? Udah pakai parfum lagi udah wangi gitu kan? Benar ya? Kita juga punya kolagen. Kolagen kita pun luar biasa nih, omsetnya juga bagus nih sekarang. Sebentar lagi akan ada garam bambu. Itu pun bagus. Kita juga akan sebentar lagi akan hadir lagi namanya klorofil dengan kemasan saset yang rasanya jauh lebih enak. Enak nih klorofil kita. Nanti ada Bayu Green lagi, ada KI Fit lagi segala macam. Nah, jadi produk-produk kita ke depan pasti akan ada inovasi. Artinya kesempatan untuk kita bertumbuh di bisnis ini rasanya sangat terbuka lebar. Jadi barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Semoga ini bisa memberikan sebuah pembelajaran buat kita semua. Ya kan, kita saling mengingatkan. Nah, saya kalau mau begini, tujuannya apa sebenarnya? Bukan cuma sekadar mengingatkan teman-teman, bukan sekadar memberikan pembelajaran kepada teman-teman. Tanpa sadar saya sendiri sebetulnya harus meyakinkan diri saya sendiri, mengingatkan diri saya sendiri. Karena saya sangat percaya untuk meraih sukses itu sebetulnya tidak sesulit seperti apa yang kita bayangkan. Kalau kita benar-benar kita merasa yakin, ya kan, kita merasa bisa, ya insya Allah, ya, untuk kita bangkit untuk ke depan yang akan jauh lebih mudah. Ya, kalau Bali dulu pernah tercatat sebagai salah satu daerah yang hebat, ya. Dulu kan ini Bali ini kan secara nasional sudah sangat diperhitungkan, luar biasa belum. Rata-rata leader Kelly di Indonesia waktu itu cukup takjub, cukup salut dengan leader-leader yang ada di Bali. Berikan tepuk tangan semua. Nah, semoga harapan saya ke depan, ya kan, leader-leader yang ada di Bali ini kembali tampil unjuk gigi. Yes. Ada siap? Siap ya? Sekali lagi terima kasih. Selamat sore.